Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas saham BRI ya teman-teman ya. Saham BRI kemarin ini koreksi sampai 4% ya. Ini dah tembus di bawah 4.000. Jadi kemungkinan untuk turun lagi masih ada teman-teman. Kalau masih bertahan di atas 3.800 dia masih bisa mantul. Tapi kalau jebol lagi bisa lari ke 3.500 ya. Nah ini saham-saham perbankan tuh memang kemarin tertekan ya teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat beberapa saham perbankan ya, seperti BRI ya, kemudian BCA masih lumayan kuat nih ya, tahan nih. Yang agak parah BNI kalau nggak salah ya, BNI juga, kemudian Bank Mandiri juga. Tapi memang paling parah BRI ya. Jadi BRI itu 3,9 atau hampir 4%, BCA cuma 0,5, BNI 3, Bank Mandiri 1,3. Nah nanti kita bahas nih teman-teman, kira-kira peluangnya BRI seperti apa ya, dan apa yang menyebabkan ini ya. Yang menyebabkan ya karena data di Amerika ya teman-teman ya. Jadi global itu ya pasti berpengaruh teman-teman terhadap pergerakan saham di bursa Indonesia ya. Saham-saham perbankan ini kan banyak yang pegang oleh asing ya, ketika ternyata ekonomi misalnya di Amerika lebih menguntungkan ya, mereka kebanyakan keluar dulu untuk masuk ke Amerika ya, karena beberapa data ekonomi di Amerika mulai membaik teman-teman. Jadi seperti tenaga kerja itu mulai meningkat dan lain-lain ya, sehingga imbasnya nanti bunga di sana mungkin lebih tinggi. Jadi ya, karena bunga lebih tinggi dengan pegang dolar, sementara rupiah melemah, ya investor asing ya pasti pilih dolar teman-teman. Makanya ya dibanting saham-saham yang mereka banyak pegang di Indonesia tuh, yang mereka pegang terutama saham-saham big bank ya, mereka lego ya, lepas ya, dan nanti ditambah dengan retail yang panik ya, mungkin ya tambah parah lagi ya. Nah ini kita lihat nih, karena apa, secara fundamental sebenarnya bagus teman-teman. Coba lihat teman-teman ya, proyeksi laba beberapa bank ya, termasuk BRI, BCA, Mandiri itu tahun 2025 itu proyeksi labanya bagus, pendapatannya bagus, labanya juga meningkat. Tapi kenapa harga sahamnya turun ya, karena asing keluar ya kan. Asing keluar, sahamnya turun. Retail itu nggak cukup membackup jumlah saham yang dijual, itu nggak cukup ya. Jadi kita lihat aja, coba ini asing itu jualan 1,2 juta ini. Coba kalau kita total dari sini dah besar banget nih. Berapa juta ini? Lihat nih, merah semua ini ya, asing nih. Ini dari harga bulan apa ini ya? Dari bulan Oktober ya. Dari bulan Oktober nih, asing jualan terus nih. Sempat masuk dikit nih, 100.000, 180.000, habis itu jualan 300.000, 600. Sampai kemarin tuh 1,2 juta. Teknikalnya nih, kibatnya jebol ya di bawah MA5. Jadi ini secara teknikal masih downtrend nih teman-teman ya. Finansialnya ini sayangnya belum ada nih ya. Nggak begitu lengkap kalau ini nih ya. Nah lihat nih, fundamentalnya nih
naik sebenarnya, bagus ya. Kemarin tuh terendah, iya ini terendah 3850 ya. 3850 ya. Tadi masih dijual terus ini. Kalau kita lihat chartnya, coba. Wih, ini chartnya udah lebih rendah dari bulan Juni. Nah, dia akan menuju ke sini ya. September 2021 nih teman-teman, di 3500 sampai 3800. Kemungkinan kalau hari ini masih terdapat tekanan jual ya, dia sampai 3500 baru nanti menguat ya teman-teman. Cuman menguatnya ya kita belum tahu ya, menguatnya sampai di mana ya. Kalau lihat historinya 2021 ya, September itu 3500, habis itu dia bisa menguat sampai 4000 ya. 3500 dia menguat sampai 4000. Coba dicek yang lebih detail ya di sini ya. 2021 tadi ya. 2023 2021 nih ya. Coba nih di Agustus dia turun. Ya dari Juni, Juli terus turun sampai Agustus ya. Nah, Agustus habis itu baru naik ya, September naik, Oktober, kemudian turun lagi, Januari nih, akhir Januari ya, turun sampai 4000 akhir Januari, habis itu naik sampai 4800 di bulan April ya, sampai April, habis itu kebanting lagi ya. Coba kita cek Bollingernya, pasti ini juga nih. Wah, dead cross nih ya. Masih berpotensi turun ya. Ini motong di sini, tapi ya mudah-mudahan mantul lagi nih teman-teman. Ada pantulan di sini lumayan nih. Nah, kalau teman-teman pegang BRI ini ya selama 1 tahun ya, coba cek di sini ya. BRI selama 1 tahun itu udah minus 34% ya. Jadi minus 34%. Kemudian dividennya berapa nih? Kalau 5 tahun berapa, coba kita cek. 5 tahun minus sedikit ya. Kalau 5 tahun berarti minus 10% ya. Jadi kalau kita ambil dividennya aja 5 tahun berarti dapat berapa nih, coba. Nih dividennya ya selama 5 tahun ya. Berarti 5 tahun itu dapatnya tahun ini 2025, Januari 2025. Berarti 2020 ya. 21, 22, 23, 24, 25. 2020 ya, mulai 2020. Ini berarti ini 164 nih ya, coba kita hitung ya. 164 ditambah 164 ditambah berapa nih? 96, terus ditambah 174
174 ditambah 57 ditambah 231 ditambah 84 ditambah 235 ditambah 135, dapatnya 1176. Nah, 1176 ya dapatnya. Nah, sementara sahamnya turun berapa tadi? Sahamnya turun dari kalau 5 tahun turun 10% atau 442 ya, jadi masih 1700 ya, 1300-an lah ya, masih profit teman-teman. Jadi dalam jangka 5 tahun dia masih profit ya. Tapi kalau teman-teman pegang 1 tahun, ini masih rugi karena dia turunnya 2000 poin, dia dapatnya cuma sedikit ini kalau 1 tahun ya. 1 tahun kan cuma berapa dividennya. Jadi ya memang kadang ada yang berpendapat fundamental nggak berpengaruh ya, kadang seperti ini juga teman-teman. Jadi pegang saham yang fundamentalnya bagus tetapi harga sahamnya pas turun ya, resikonya memang selalu ada ya. Cuma resikonya kan nggak terlalu besar ya dibandingkan dengan saham-saham gorengan ya. Kalau teman-teman pegang saham gorengan turun bisa sampai 90%, 80%. Nah, ini pegang saham blue chip ya, saham-saham perbankan, ya turun seperti ini. Nah, kalau teman-teman menerapkan strategi average down ya, beli di saat harga turun, ya ini pasti bagus ya. Anggap aja lah dividennya mungkin 5% atau 6%. Kalau kita jumlah lotnya naik 2 kali lipat ya, kita dapat dividennya bisa lebih besar ya, dari misalnya dari 100 lot terus kita dapat jumlah lembar saham kita jadi 200 lot kan, berarti dividen kita akan tambah besar teman-teman. Jadi itu ya. Jadi kalau teman-teman mau hold ya saham-saham perbankan, ya memang saham yang secara harga masih stabil itu ya BCA. Memang BCA itu susah turun ya. Kalau misalnya turun ya ambil aja BCA. Nah, cuman BRI ini memang sekarang lagi istilahnya dihajar oleh pasar ya. Jadi karena secara fundamental sebenarnya nggak ada masalah ya BRI ini ya. Yaitu harganya turun terus sudah hampir 30% ya. Ya udah average down aja. Solusinya adalah average down teman-teman. Nambah cuan terus nanti paling mendekati pembagian dividen tuh BRI itu bulan apa ya, bentar. BRI ini dividennya kan 2 kali ini ya. Ini coba nih lihat 15 Januari ini tanggal pembayarannya ya, 15 Januari sama Maret. Nah iya betul, nanti mendekati itulah ya. Habis ini paling naik ini BRI ini. Jadi mungkin banyak yang nampung juga itu kalau teman-teman lihat ya, paling banyak yang nampung ini BRI ini. Jadi itu ya teman-teman kesimpulannya ya, kalau teman-teman mau hold saham-saham yang sektor perbankan ya memang kalau bisa ada dana cadangan ya, jadi untuk ketika saham itu terkoreksi kita masuk lagi ya, sehingga portofolio kita bertambah terus ya. Dengan bertambahnya portofolio nanti kalau saham itu naik ya kita akan menikmati juga. Coba ini BCA itu 5 tahun BCA 5 tahun masih tumbuh 44% ya, tapi
dividennya kan kecil ya, 2%, 2% itu kan. Kalau dianggap 2% kali 5 tahun cuma 10%. Nah, ini cuman berapa itu jadinya? 10% tambah 44, 50% jadinya. Tapi kalau BRI tadi lumayan itu. BRI juga dapat dari dividennya ya. Ya mungkin sekitar 30%-an lah ya. Jadi masih cuan BCA ya. Cuma BCA kalau mau ini kan harus dijual ya, sahamnya harus dijual. Kalau untuk dari dividen karena terlalu kecil. Kalau BRI dividennya lumayan. Oke ya, itu dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap gunakan data dan fakta dalam berinvestasi. Jangan terjebak di saham-saham gorengannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.